Hai pecinta drakor, selamat datang kembali di alur cerita Wonder Woman. Tapi seperti biasa, subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Di episode sebelumnya, Sungwook bertanya sama Mina KW siapa dia dan di mana Mina yang asli. Sebenarnya, hanya untuk memastikan apakah Mina KW berpura-pura atau amnesia betulan. Dan reaksi yang diberikan sama Mina KW membuat Sungwook sadar kalau Mina yang di depannya memang amnesia. Apalagi saat Sungwook teringat percakapannya dengan Paman No. Di saat Sungwook curiga sama rekam medis Mina KW yang gak alergi dengan kacang dan gak punya bekas operasi di lengannya, jadinya Sungwook pun menelepon seorang paman yang bernama No Hak Tae. Nah, kita sebut aja Paman No ya. Paman No ini adalah kepala hukum di grup Hanju. Selama dia bekerja sebagai lawyer di grup Hanju, Paman No memang patuh sama pimpinan Han. Tapi, Paman No juga punya hubungan yang dekat sama Sungwook. Mungkin, Paman No udah menganggap Sungwook seperti anaknya sendiri. Dan dari dulu, Paman No memang selalu membantu Sungwook, apalagi saat ayahnya meninggal. Di mana Paman No selalu ada di samping Sungwook untuk membantunya agar tetap tegar, sedangkan pamannya sendiri sibuk sama harta warisannya dan membiarkan Sungwook sendirian. Dalam pembicaraan Sungwook dengan Paman No di telepon, Paman No mengatakan kecil kemungkinan kalau Mina yang sekarang sedang berpura-pura hilang ingatan, karena si Mina KW benar-benar ditabrak, dan kalau memang si Mina yang sekarang bukanlah Mina yang asli, berarti si Mina KW juga merupakan korban. Dan mereka sepakat untuk menutupi kebenaran bahwa Mina yang sekarang bukanlah Mina yang asli untuk melindunginya dari grup Hanju sambil mencari Mina yang asli. Akhirnya, Sungwook pun minta maaf ke Mina KW dengan alasan kalau Mina yang dilihatnya sekarang sangatlah berbeda sama Mina yang sebelumnya, yang membuat dia menjadi bingung. Lalu karena Mina KW nggak ada pegang duit dan nggak bawa mobil, akhirnya Mina KW pun minta izin untuk numpang di mobilnya Sungwook. Tapi karena Sungwook nggak bawa mobil, jadinya mereka berdua naik taksi bersama ke rumah mertuanya Mina. Dalam perjalanan pulang, Sungwook pun menceritakan hal-hal yang mungkin terjadi sama si Mina. Dan yang pasti, rumor tentang pewaris Yumin Group yang memiliki masalah psikologis pasti akan menyebar akibat keributan yang dibuat sama si Mina KW. Dan mungkin, Mina akan disingkirkan sebagai kandidat yang memegang perusahaan. Lalu Sungwon pun menyuruh Mina KW untuk menjalin hubungan yang baik sama keluarganya sampai rapat pemegang saham. Dan sesampainya di rumah, si Mina KW langsung disemprot sama si nenek kempot. Tapi, karena si Mina KW udah dapat wejangan dari Sungwook, jadinya Mina KW hanya minta maaf dengan nada yang lembut, yang membuat trio macan ini jadi kaget. Nah, Mimin sebut aja ya 3 orang ini trio macan, karena tiap adegan mereka selalu saja bertiga. Nah, karena si Joyeon melunak sama si trio macan, si Jae pun mulailah mengeluarkan keluhannya karena kelakuan si Joyeon yang udah ngebentak anaknya dan ngerasa dia nggak dihargai karena dia cuman ibu tunggal yang mendidik anaknya seorang diri. Tapi si Joyeon dengan hati-hati menyemangatinya dengan memberi contoh untuk tidak seperti ibu mertuanya dalam mendidik anaknya. Lalu si Joyeon pun pergi ke kamarnya dengan elegan dan meninggalkan trio macan yang lagi menggap-menggap karena ejekan si Joyeon. Di dalam kamar, Joyeon nih baru menyadari kalau kakinya itu lecet, dan setelah diperhatikan, sepatu yang dipakainya itu agak lebih kecil dari kakinya. Karena penasaran, akhirnya Joyeon pun mencoba semua sepatu yang dimiliki si Mina. Dan memang sepatu si Mina punya ukuran sedikit lebih kecil dari kakinya. Tapi diabaikan aja sama si Joyeon. Lalu Joyeon pun melihat barang-barang yang dimiliki sama si Mina. Dan ditemukan sebuah kunci mobil di lacinya. Nah, karena penasaran, Joyeon pun pergilah ke tempat parkir mobil. Di tempat parkir itu, Joyeon pun langsung menemukan mobilnya yang begitu mewah. Lalu Joyeon pun langsunglah test drive untuk mengetahui kemampuannya dalam menyetir mobil. Esoknya Joyeon pun udah menghidangkan makanan di atas meja, lalu semua anggota keluar berkumpul untuk makan, kecuali si Sungwon.
Nah, sebelum makan, si kakek tua ini pura-pura ramah tuh sama si Joyeon, menanyakan mengapa terus ada di dapur. Bukannya hari ini ada rapat pemegang saham. Dijawablah sama si Joyeon kalau dia nggak akan terus ada di dapur kalau kalian nggak minta 9 menu untuk sarapan. Tapi si kakek tua ini bukannya ngizinin si Joyeon untuk hadir di rapat pemegang saham, malah menyuruh Joyeon untuk tetap di rumah. Dan secara spontan, si Joyeon pun berteriak memanggil ayah mertuanya. Tapi ujung-ujungnya, Joyeon pun ngeles dengan menyuruh ayah mertuanya untuk mencoba memakan dok-dok sebelum pergi. Akhirnya si Joyeon pun mencoba untuk sabar dan melakukan perintah dari si trio macan. Dari buat jus, ngambil sup, motong jeruk. Tapi Joyeon tetaplah Joyeon. Dikekang seperti apapun, gak ada yang mampu menghentikannya. Akhirnya, Joyeon pun meninggalkan kerjaannya di dapur dan pergi dengan mobilnya, yang rencananya Joyeon akan hadir di rapat pemegang saham. Dan karena belum waktunya, Joyeon pun mampir sebentar ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Di rumah sakit, saat Joyeon mendapat perawatan seperti relaksasi untuk mengingat ingatannya kembali, Joyeon melihat potongan-potongan ingatan yang menangis karena neneknya meninggal. Kemudian dia juga melihat seorang pria dengan samar-samar yang Joyeon sebut sebagai ayahnya. Nah, setelah Joyeon sadar, dokter pun mengusulkan untuk mendatangi tempat di mana Joyeon ditabrak. Sementara itu di tempat yang lain, Sung-hee, kakak iparnya Mina, berada di rumah sakit menjenguk seorang pria yang terbaring gak sadarkan diri, yang ditemani istrinya. Nah, di sana, Sung-hee memberikan sejumlah uang sebagai santunan. Pria yang terbaring itu bernama Suk-ho, seorang driver di Hotel Hanju. Dan Suk-ho memiliki penyakit epilepsi. Ternyata, Suk-ho adalah orang yang menabrak Joyeon dan menurut penyelidikan, saat Suk-ho lagi menyetir mobil, tiba-tiba penyakit epilepsinya kumat yang membuatnya nggak sadarkan diri, memutar setirnya lalu menabrak Joyeon. Tapi fakta yang sebenarnya, Suk-ho adalah orang suruhan Sung-hee yang ditugaskan untuk menabrak Mina sampai koit. Dan tujuan Sung-hee pergi ke rumah sakit sebenarnya terpaksa, hanya untuk membersihkan namanya, di mana telah tersebar berita kalau Sung-hee adalah bos besar yang jahat yang menuntut ganti rugi dari karyawannya yang memiliki pendapatan yang kecil. Setelah Joyeon pergi dari rumah sakit, Joyeon pun mampir untuk melihat TKP tempat dia ditabrak. Dan saat Joyeon memeriksa TKP dan mencoba mengingat kembali kejadian yang terjadi, ada dua orang paman yang juga ada di tempat itu, lalu menemui si Joyeon. Ternyata dua paman ini adalah kenalannya Joyeon. Jadi, setiap Joyeon memegang kasus orang yang berduit, Joyeon akan menerima suap dari mereka. Kalau Joyeon merasa orang itu harus dihukum, Joyeon akan menyuruh dua paman ini untuk menghajar orang itu. Tapi karena Joyeon hilang ingatan, Joyeon pun gak ingat siapa dua paman ini. Dan gak cuma dua paman ini aja yang mencari Joyeon di tempat itu. Ada juga segerombolan preman dari geng Samgyeori yang punya dendam sama Joyeon. Karena Joyeon yang gak ingat dan punya kepentingan untuk datang ke rapat, Joyeon mencoba pergi dari orang-orang itu. Tapi si ketua preman gak terima dan malah menarik tangannya Joyeon. Dan tanpa diduga, secara spontan Joyeon malah menarik preman itu kemudian membantingkan tubuhnya ke lantai. Dan saat itu juga, Joyeon menyadari kalau dia bukanlah Mina. Kemudian perkelahian pun terjadi, dan karena Joyeon memang pada dasarnya sudah jago berkelahi, walaupun dia hilang ingatan, tubuh Joyeon secara alami bergerak menghajar preman-preman itu. Dan karena dia nggak tahu siapa lawan siapa kawan, Joyeon pun menghajar semua preman-preman itu, termasuk dua paman ini. Tapi sambil gelut, Joyeon terus saja bertanya ke semua preman yang dihajarnya siapa dia dan kenapa dia jago gelut. Dan didapatlah jawaban kalau Joyeon adalah penerus geng Namon. Setelah semua preman KO dihajar sama Joyeon, barulah pihak keamanan datang lalu menghentikan mereka. Dan di waktu yang sama, rapat pemegang saham juga sudah selesai. Di mana hasil rapat adalah pemegang saham utama yang ternyata ayah tirinya Sung-wook menyerahkan haknya ke Sung-wook dengan saham 32%, menunjuk Mina untuk mewarisi dan memimpin grup Yumin. Karena keputusan Sung-wook adalah mutlak, Sung-hee yang menginginkan kepemimpinan grup Yumin hanya bisa diam walaupun sebenarnya Sung-hee sangat marah karena rencananya telah gagal setelah kedatangan Sung-wook yang tidak diduga-duga.
Setelah mengajar para preman dan menyadari kalau Jo Yeon bukanlah Mina, Jo Yeon pun memutuskan akan tetap berperan sebagai Mina sampai Jo Yeon mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Dan sesampainya di rumah, Jo Yeon lagi-lagi kena semprot sama si nenek kempot. Sebenarnya, Jo Yeon mencoba mengalihkan perhatiannya dari ocehan nenek kempot dengan cara menghitung, walaupun ekspresi yang ditunjukkan Jo Yeon seperti orang yang ingin menghancurkan sesuatu. Tapi si nenek kempot yang gak suka sama ekspresinya Jo Yeon malah mengancam Jo Yeon untuk membawanya ke pengadilan lalu menceraikannya dari anaknya. Dan secara spontan, Jo Yeon malah memberitahu hal-hal yang akan terjadi saat mereka bercerai, seperti pembagian harta Gunung Gini yang dimiliki sama Sung Won. Nenek kempot yang terkejut dengan perkataan Jo Yeon gak terima kalau Mina akan menguras harta anaknya, kemudian pergi meninggalkan Jo Yeon dengan keadaan yang syok. Setelah kepulangannya diketahui sama nenek Kim, Jo Yeon pun kembali memasak di dapur bersama nenek Kim dan Trang, menyiapkan makan malam untuk menyambut Sung Wook yang akan datang malam ini. Dan di saat Jo Yeon mengerjakan tugasnya, tiba-tiba Jo Yeon ditelepon sama bibinya, mengajaknya untuk bertemu. Sebenarnya, bibinya mengajak bertemu di hari yang lain. Tapi belum sempat dijelaskan, Jo Yeon mengajak bibinya untuk ketemu di Hotel Hanju saat itu juga. Karena sebenarnya, Jo Yeon muak sama pekerjaannya di rumah yang harus memasak setiap saat. Akhirnya, bibinya Mina pun putar balik ke Hotel Hanju untuk bertemu dengan Mina. Di sini Minanya masih Jo Yeon ya. Kemudian, Sung Wook pun datang ke rumah pamannya. Di sana Sung Wook berbincang dengan pamannya, di mana pamannya membahas maksud kedatangan Sung Wook ke Korea. Apakah akan merebut kembali perusahaan Hanju? Tapi Sung Wook malah bertanya balik ke pamannya, merebut kembali? Apakah perusahaan Hanju awalnya adalah milikku? Dan episode 3 pun selesai. Di episode 3 ini terungkap satu misteri. Ternyata Sung Hee adalah orang yang sudah merencanakan kematian Mina. Dan untuk tahu misteri apa lagi yang akan terbongkar, kita tunggu aja di episode selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.